selamat siang. Selamat siang, Pak Semuanya. Uki. Bu Stefani, kita bisa langsung mulai, Bu? Baik. Ya, silakan Bu Stefani. Terima kasih, Pak Luki. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti dan menghadiri webinar pada siang hari ini yang berjudul Good Design for Your App. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa acara ini merupakan kolaborasi dari BINUS Online Learning, dari IKA BINUS, Ikatan Keluarga Alumni BINUS, lalu juga dengan BINUSian Community, dan juga BINUSian Alumni Relation Office. Sebelum kita mulai, acara ini akan ada opening speech dulu yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi Hartono Manurung selaku manajer dari BINUS Alumni Relation Office. Untuk waktunya, saya berikan kepada Pak Rudi. Baik, terima kasih Bu Stefani. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan BINUSian. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini, sehingga pada kesempatan siang ini kita berkesempatan nih mengadakan webinar bersama yang akan dibawakan oleh Pak Titan. Terima kasih Pak Titan sudah bersedia dan akan men-sharingkan, dan kita bisa dapat belajar ya bagaimana mendesain app yang baik. Tentunya Pak Titan ini punya keahlian ya, saya kenal beliau sudah sejak lama. Dan nanti kita juga bisa banyak bertanya supaya kita juga bisa mendapatkan insight baru bagi kita. Jadi saya pikir untuk mempersingkat waktu, kita selamat menikmati, selamat mendapatkan sharing, sehingga nanti kita juga bisa diskusi, bisa memberikan pertanyaan untuk memperkaya pengetahuan kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ibu Stefani. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk motivasinya kepada kita semua agar kita bisa dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari pembicara kita kali ini. Nah, tadi sudah di-announce sebelumnya oleh Pak Rudi bahwa pembicara kita kali ini pada siang hari ini adalah Bapak Titan. Halo Pak Titan. Oh, Pak Titan sudah ready. Oke, saya akan sedikit memperkenalkan siapa itu ya Pak Titan. Pasti semuanya mungkin ada yang mahasiswanya Pak Titan juga nih kayak mungkin di sini ya. Tapi mungkin ada yang juga belum kenal. Oleh karena itu kita perkenalan dulu biar lebih pasti lagi siapa pembicara kita pada siang hari ini. Oke, saya harap ini sudah terlihat PowerPoint dari saya. Oke, ya, ini merupakan Pak Titan. Pak Titan merupakan Head of Information System Study Program di BINUS Online Learning. Sudah menjadi dosen sejak tahun 2011 di bidang ilmu sistem informasi. Sepertinya Pak Titan cinta sekali dengan sistem informasi. Jadi baik pendidikan ditempuh baik S1 maupun S2-nya itu semuanya mengenai sistem informasi, dan beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya pun, S1 dan S2-nya itu di Universitas Bina Nusantara, di universitas kita tercinta. Nah, kalau dilihat dari riwayat pekerjaannya beliau, sejak tahun 2006 sampai 2011, beliau itu menjadi Teaching Coordinator Information System Laboratory BINUS. Jadi memang dari tahun 2006 hingga sekarang, Pak Titan itu sudah mengabdi kepada BINUS ya, kurang lebih 10 tahun berarti ya Pak Titan ya, luar biasa. Oh, iya, 15 tahun. Oh, 15 tahun, oke. Maaf kalau saya ada salah. September ini 15 tahun, Bu. Oh, mantap. Berarti luar biasa pengabdiannya kepada Bina Nusantara ya. Jadi dari 2011 sampai 2016, Pak Titan juga menjabat sebagai Deputy Head of Online Learning Program yaitu di BINUS Online Learning. Lalu dari 2016 sampai saat ini jadi Head of Information System Study Program di BINUS Online Learning. Jadi dan Pak Titan ini ternyata punya research interest, yaitu Information System Engineering, System Design, Online Learning, sama User Experience. Jadi topik pada siang hari ini, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan BINUSian semuanya tidak usah meragukan lagi nih
bagaimana nanti Pak Patitan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih good design for your app. Mungkin rekan-rekan binus sekalian, Bapak dan Ibu juga mungkin punya pengalaman membuat ingin merancang ya suatu sistem, tapi bingung bagaimana ya saya harus memulainya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita langsung saja saya serahkan waktu dan tempatnya untuk Pak Titan menjelaskan bagaimana merancang satu sistem itu. Terima kasih. Saya silakan untuk Pak Titan. Oke, baik. Thank you untuk Bu Stefani dan juga tadi Pak Rudi untuk pembukaannya. Sebentar ya. Saya share screen saya. Oke. Oh ya, tadi kan saya diperkenalkan sama Bu Stefani sebagai Head of Information System Program ya. Nah, kalau misalkan di sini ada mungkin Bapak Ibu atau ada adik-adik mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi ya. Jangan bingung ya, jangan bingung kenapa? Kalau jurusan Sistem Informasi di BINUS itu jadi ada yang online tapi ada juga yang nggak online. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai bingung, aduh jangan-jangan ketua jurusan saya ganti ya? Enggak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa itu joinnya itu di BINUS University yang reguler atau yang nggak online, maka ketua program studinya tetap masih Bu Tanti ya, seperti itu ya. Sementara kalau saya kalau saya itu adalah ketua program studi sistem informasi untuk yang di BINUS online-nya, seperti itu ya. Nah, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik peserta semua. Oke, pada siang hari ini saya akan membawakan topik terkait dengan good design for your apps. Oke, kalau saya lihat di sini untuk pesertanya ada sekarang lebih sekitar 3.744 ya. Oh enggak ya, bercanda, masih 57 partisipan. Di sini saya lihat juga beragam ya, berarti ada Bapak Ibu yang mungkin dari alumni, dari publik atau umum, dan juga mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini. Oke, enjoy. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Maksudnya mungkin saya akan coba gunakan bahasa yang nggak terlalu teknikal ya, sehingga nanti bisa dapat dipahami bersama ya. Nanti if you have any question, nanti Bapak Ibu dan adik-adik bisa ketikkan saja di kolom chat yang ada. Ya, jadi nanti kalau misalnya sampai dengan 457 pertanyaan, mungkin nanti Bu Stefani yang akan bantu menyaringnya juga ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini untuk tujuan daripada sharing knowledge pada siang hari ini, nanti diharapkan itu yang pertama adalah Bapak Ibu dan adik-adik peserta itu dapat memahami perihal seperti apa sih kegiatan desain sebenarnya. Lalu kemudian juga diharapkan Bapak Ibu dan adik-adik itu bisa memahami perihal aktivitas apa saja sih yang sekiranya perlu dilakukan pada saat kita melakukan namanya desain, terutama terkait dengan merancang sistem, ya, merancang sistem informasi seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah Bapak Ibu dan adik-adik harapannya bisa mendefinisikan terkait dengan seperti apa ya desain atau rancangan yang baik. Ya, nah ini adalah 3 tujuan daripada sesi sharing knowledge kita pada siang hari ini. Oke. Nah, sebelum kita maju lebih lanjut ke dalam terkait dengan good design itu seperti apa, nah kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan terminologi dari desain itu sendiri. Ya, nah kalau misalkan kita berbicara terkait dengan desain, ya, dan terutama bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik yang memang berkecimpung di dalam bidang sistem informasi atau dalam jurusan sistem informasi, maka Bapak, Ibu, dan adik-adik mungkin pada saat pertama kali kita mendengar kata desain, yang pertama kali kita akan ingat adalah sesuatu yang tampil secara visual, sesuatu yang dapat dilihat. Ya, dapat dilihat atau mungkin dirasakan oleh beberapa indera kita, terutama indera dari penglihatan. Ya, nah, secara terminologi lah seperti itu, design is a visual look. Ya, nah lalu lebih lanjut, kalau kita lihat lagi kaitannya antara desain dengan dunia engineering, terutama terkait dengan engineering terkait dengan ilmu komputer, di sini dikatakan bahwa desain itu merupakan spesifikasi terkait dengan hal apa saja yang perlu dibangun. Nah, ternyata tadi pada saat awal kita lihat bahwa desain itu hanya terkait dengan visual look saja, tapi di sini sudah pada saat desain kita kawinkan dengan istilah namanya adalah pengembangan sistem informasi. Nah, di sini sudah ketemu bahwa ternyata desain itu it's not only about visual look, tetapi juga kita harus memperhatikan aspek-aspek terkait dengan spesifikasi hal apa saja yang harus kita karakteristik apa yang harus ada pada saat kita ingin kembangkan sistem informasi tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu juga lebih lanjut,
Karena pada dasarnya desain itu it's all about visual look, terkadang kita terlena bahwa kita hanya bisa melihat bahwa kita hanya melakukan perancangan atau mendesain itu dengan hanya memikirkan dari sisi estetikanya saja, dari sisi perihal tampilannya bagus nggak ya, seperti itu. Terutama kalau kita bicara terkait dengan kita ingin mengembangkan sebuah apps ataupun sebuah sistem informasi, ya seperti terkadang kita cuma bahwa oke, ini tampilannya bagus nggak ya, sudah keren belum ya, warnanya sudah catchy belum ya. Terkadang kita hanya fokus ke sana. Padahal semakin ke sini desain itu it's not only about delightful. Bukan hanya harus terlihat bagus, cantik, menarik ya seperti itu. Enggak hanya seperti itu, tetapi juga harus meaningful. Ya, harus meaningful yang namanya desain itu, terutama terkait dengan desain produk ataupun desain daripada sistem informasi atau apps. Ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa design is no longer seen as just crafting UI element or even product experiences. Ya, jadi bukan hanya pada saat kita ingin mendesain sebuah apps seperti itu, desain itu bukan hanya berarti bahwa kita harus mikirin bahwa elemen UI-nya itu bagus. UI di sini adalah user interface ya, Bapak Ibu dan adik-adik ya. User interface itu maksudnya tampilan layar ya. Tampilan dari apps-nya yang langsung berinteraksi dengan kita ya seperti itu. Nah, jadi desain itu bukan hanya memperhatikan terkait dengan elemen-elemen UI-nya saja. Bahwa oke, warnanya harus cerah seperti itu. Oke, kemudian harus ada tombol ini itunya segala macam. Nah, bukan hanya terkait dengan it's not about just UI element only, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat kita ingin melakukan perancangan terhadap sebuah apps atau sistem informasi, kita harus lihat bahwa kita harus mencantumkan user experience di dalam sana. Maksudnya adalah kita harus mengetahui perihal seperti apa sih pengalaman daripada pengguna pada saat nanti dia akan berinteraksi dengan sistem atau apps yang akan kita kembangkan. Seperti itu. Dengan kata lain, seperti tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa design is not about a delightful only, but it has to be meaningful. Ya, maksudnya adalah di sini berarti harus mempunyai arti, dalam arti harus mempunyai arti bagi para penggunanya, harus merepresentasikan kebutuhan dari para penggunanya, harus merepresentasikan pengalaman seluruhnya dari para penggunanya saat dia menggunakan produk ataupun apps tersebut. Ya. Sehingga di sini design is a way for us to deliver deep meaning to our customer through the experiences we craft. Ya. Sehingga dari proses desain ini harapannya adalah kita bisa merepresentasikan semua kebutuhan ya, semua kebutuhan daripada user pada saat dia menggunakan aplikasinya kita. Nah, itu adalah poin yang harus kita tekankan pada saat ini. Ya, seperti itu. Oke, terutama bagi adik-adik mungkin yang berkuliah di jurusan sistem informasi pasti sudah sangat-sangat paham bahwa pada saat kita ingin mendevelop sebuah sistem informasi, kita nggak bisa bilang bahwa sistem informasi atau apps itu cukup hanya canggih, cukup hanya keren, cukup hanya futuristik dan juga modern seperti itu. Bukan hanya terkait dengan kecanggihan saja, tapi juga kita harus melihat bahwa apps tersebut atau sistem informasi tersebut itu sesuai enggak dengan namanya kebutuhan penggunanya. Seperti itu. Kenapa? Karena ya itu. Percuma kalau misalkan sesuatu itu canggih tapi ternyata enggak sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau sampai terjadi seperti itu apa yang terjadi? Mubazir, ya, mubazir Bapak Ibu dan adik-adik ya. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini everything goes online ya Bapak Ibu ya. Everything goes online. Semua para pelaku bisnis secara perlahan tapi pasti melakukan transformasi digital. Semua bisnisnya ataupun transaksi bisnisnya diubah dari yang konvensional menjadi online, menjadi digital. Ya, sehingga otomatis pada saat dia melakukan transformasi bisnis secara digital seperti itu, tantangannya adalah jangan sampai mereka melakukan investasi terhadap pengembangan apps ataupun sistem informasi yang ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan. Itu dia. Ya. Nah, kita lanjutkan. Oke.
Nah, sehingga makin ke sini kita kenal dengan satu istilah yang namanya user-centered design. Atau yang mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik itu sudah kenal. Kalau adik-adik mungkin sudah kenal ya, tapi mungkin Bapak, Ibu yang mungkin masih agak belum masih asing. Nah, di sini ada istilah yang namanya user-centered design. Oke, somehow disingkat menjadi UX, user experience, seperti itu. Atau UXD, ya, user experience design, seperti itu. Ya, jadi di sini ada suatu pendekatan yang mengatakan bahwa pada saat kita mendesain, oke, kita harus fokus, ya, kita harus fokus pada dari sudut pandang pengguna untuk melihat suatu proses ataupun transaksi itu dari awal sampai akhir. Ya, di mana kita lihatnya dari kacamata pengguna, bukan dari kacamata kita. Ya, bukan dari kacamata company, bukan, tapi harus dari kacamata pengguna, ya. Jadi harus dari kacamata Anda, seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus dari sudut pandang point of view dari user ataupun customer di sini ya? Kenapa? Karena kan ujung-ujungnya yang akan menggunakan apps kita, yang akan menggunakan sistem informasinya kita, itu adalah si user atau si customer kita. Seperti itu. Ya, sehingga ya memang sekarang ini memang tren terkait dengan UX designer, UX researcher itu sangat-sangat tinggi ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Kenapa? Karena para pelaku bisnis, para company itu sudah sadar bahwa kita nggak cukup membuat sebuah apps ataupun sebuah sistem informasi yang canggih saja, enggak. Tapi ya itu harus bisa mengcover kebutuhan pengguna dari awal sampai dengan akhir dia melakukan transaksi di dalam apps-nya kita. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga di sini orang yang bekerja di bidang user experience, nah biasanya dia akan fokus kepada what is the problem of the user. Ya, fokus pada people's problem. Ya, sehingga pada saat dia fokus pada people's problem atau user problem tersebut, harapannya adalah nanti dia bisa memberikan usulan rancangan yang benar-benar memberikan solusi atau menjawab daripada masalah yang dihadapi oleh user ataupun people tersebut. Ya, seperti itu, adik-adik. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat bahwa untuk memahami orang lain, pengguna, nah otomatis kan kita harus paham ya perihal seperti apa sih perilaku penggunanya. Benar ya? Nah, otomatis bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik yang memang pekerjaannya atau bergerak di bidang sistem informasi, nah apa tuh Bapak, Ibu, dan adik pahami bahwa ternyata terkait dengan konsep ataupun keilmuan daripada user experience ini, nggak cukup kita hanya dibekali dengan dengan knowledge kita terhadap sistem informasi saja. Enggak. Kenapa? Karena terkadang pada saat kita melakukan riset terhadap user experience ini, tanpa kita sadari kita juga perlu tahu sedikit ataupun banyak terkait dengan hal-hal seperti contoh mengenai desain, mengenai graphic design, atau mengenai psikologi. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu nih pengguna kita tuh bagaimana, kira-kira nyamannya seperti apa pada saat dia menggunakan apps ataupun sistem informasinya kita. Seperti itu. Ya, sehingga memang bahwa semakin ke sini pada saat nanti kita apply-kan keilmuan kita di dunia kerja atau di bidang pekerjaan kita, sedikit banyak pasti tidak cukup hanya kita menguasai satu keilmuan saja, atau misalkan contoh keilmuan terkait dengan sistem informasi saja, belum cukup. Tapi terkadang kita harus kaitkan juga dengan keilmuan di bidang lainnya. Ya, let's say Anda sebagai seorang lulusan sistem informasi, Anda ingin membangun sebuah sistem e-commerce, maka selain dari sisi sistem informasinya, Anda juga harus paham perihal bagaimana sih ibaratnya proses penjualan itu terjadi, bagaimana sih terkait dengan aspek hukum pada saat kita ingin mengimplementasikan e-commerce. Benar ya Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Sehingga that's why kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa saya hanya mahasiswa di bidang sistem informasi sehingga saya hanya belajar sistem informasi saja. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Pada kenyataannya pada saat kita praktekkan nanti di dunia kerja, itu membutuhkan yang namanya multidisiplin.
keahlian kita untuk mengkolaborasikan beberapa keilmuan secara sekaligus. Sehingga idealnya pada saat Bapak Ibu nanti terjun di dalam kegiatan terkait dengan UX, nah itu idealnya Bapak Ibu juga harus paham dari sisi psikologi dan sisi desain seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi bagi adik-adik, terutama bagi adik-adik yang kuliah di Bina Nusantara, ya jangan khawatir. Kenapa? Kenapa saya bilang jangan khawatir? Kenapa? Karena kurikulum di Bina Nusantara, ya baik yang di online maupun yang di reguler ya. Nah itu sudah memang fokusnya adalah ke sana. Fokusnya adalah memang ada beberapa mata kuliah memang disiapkan itu memang untuk mengakomodir adik-adik itu bisa mengambil mata kuliah dari prodi lainnya seperti itu. Ya, sehingga bisa mengcover terkait dengan kebutuhan multidisiplin yang tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir kalau adik-adik sudah bergabung dalam Bina Nusantara, adik-adik akan aman. Ya, kenapa? Kurikulumnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mungkin adik-adik untuk belajar bukan hanya daripada main keilmuan adik-adik, bukan dari hanya keilmuan utama saja, tapi juga memungkinkan adik-adik untuk memilih keilmuan lainnya yang sesuai dengan minat dan bakatnya adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, that's why keahlian terkait dengan mengkolaborasikan multidisiplin ini sangat penting di dalam kegiatan user-centered design atau user experience. Oke. Nah, mungkin sambil saya intip. Oke. Sony, oke, atas nama Bapak Sony, mungkin Bapak Sony Aji ada? Ya, ada Pak. Oke. Oke, kalau boleh tahu Bapak Sony mahasiswa atau mungkin sudah Mahasiswa bekerja? Pak. Oke, mahasiswa ya. Mahasiswa dari jurusan apa kalau boleh tahu? Sistem informasi Pak. Oke, sistem informasi. Yang di reguler? Yang BOL Pak. Yang BOL. Oke, baik. Oke, nah berarti ini mahasiswa saya ya. Oke, mungkin Pak Sony, kita lihat, mungkin kita agar lebih interaktif ya Pak Sony ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah tampilan. Oke, di sini ada tampilan. Oke, coba Pak Sony lihat di sebelah kiri ini ada tampilan yang dinamakan disebut sebagai user interface. Nah, dari tampilan yang sebelah kiri ini, kira-kira apa yang Pak Sony lihat? Ini gambar apa sih? Gambar botol. Oke, gambar botol. Kalau botol isinya apa kira? Saus. Kalau dari bentuknya kayaknya saus ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di kanan, kira-kira gambar apa, Pak Sony? Sama kayak itu ya Pak, apa? Wadah tempat lada hitam kayak Pak. Oke, ini kira-kira wadahnya bisa ditaruh untuk saus juga nggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Kayaknya masih bisa ya? Masih bisa. Ya, masih bisa ya, seperti itu ya. Nah, kalau menurut Pak Sony, oke, ya. berarti kalau misalnya kita bilang bahwa keduanya ini adalah botol sambal botol ya, seperti itu ya, sambal botol seperti itu. Kalau keduanya adalah sambal botol, kira-kira Pak Sony akan melihat gambar pertama itu sambal botol yang seperti di gambar pertama itu pada saat di mana? Melihat. Maksudnya Pak, boleh diulang sebentar? Oke. Nah, kan gambar pertama kan ibaratnya kurang lebih seperti ini ya. Ini bukan promosi ya. Contoh ini saya megang kecap ya, Bapak Ibu adik-adik. Oke, ini bukan promosi. Oke. Kalau misalkan kita lihat kan yang posisi pertama itu botolnya diletakkan seperti ini ya, benar ya? Iya, benar Pak. Oke ya. Nah, biasanya secara umum botol sambal, botol kecap itu kan selalu diletakkan seperti ini, benar ya? Ya, betul Pak. Tapi kalau misalkan Anda kata Anda ingin menggunakan botol sambalnya ataupun botol kecapnya, apa yang Pak Sony lakukan? Diputar balik Pak. Diputar balik jadi seperti ini ya, benar ya? Iya. Oke. Kalau misalkan terbalik seperti ini, apa yang terjadi pada saat saya buka ceklekannya? Sausnya keluar Pak. Sausnya keluar, sehingga botol yang tadi ibaratnya sudah berdiri cantik seperti ini akan lebih berguna pada saat digunakan seperti ini, benar ya? Ya, betul Pak. Oke, thank you Pak Sony. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa
this is a different perspective between user interface dengan user experience. User interface itu hanya melihat dari sisi visual saja bahwa oh botolnya berdiri dengan cantik seperti ini. Tetapi sebenarnya pada saat kita ingin merancang, kita juga harus memikirkan, oke, kalau botolnya berdiri seperti ini, nanti dia akan berguna nggak? Enggak, Bapak, Ibu, dan adik-adik, bagaimana cara mengeluarkan sambelnya? Masa iya kita ambil sedotan, kita cucuk, terus kita sedot? Pedes, ya kan? Nah, that's why pada saat kita merancang, kita harus dari sisi kegunaannya. Seperti that's why, makanya user experience melihat botol sambal ini dari sisi kegunaannya, dia melihat bahwa akan lebih berguna apabila dia pada saat dia posisinya ditempatkan seperti ini. Ya, posisi bukaannya diletakkan di bawah, tinggal dibuka, dipencet, keluar. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan perspektif cara pandang daripada between user interface dengan user experience. Ya, Pak Sony kira-kira nangkep ya, Pak ya? Nangkap, Pak, nangkap. Oke, thank you Pak Sony ya. Thank you sudah bisa Sama-sama, join untuk interaksi pada siang hari ini. Nah, seperti itu ya Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Oke, jadi kita nggak hanya lihat lagi sebuah produk ataupun sebuah apps atau sebuah informasi pada saat kita desain itu, kita nggak hanya lihat dia lagi dari sisi bahwa oke, secara visual bagus ya, seperti itu. Tapi kita lihat juga dari sisi kegunaannya. Ya. Nah, selanjutnya, oke, untuk kita tahu bahwa suatu produk ini gunanya itu akan seperti apa, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita sudah beralih ke user-centered design. Ya, otomatis karena user-centered design, kita harus paham terkait dengan siapa yang bakal jadi usernya kita. Atau siapa yang akan jadi customer-nya kita, yang nanti akan menggunakan apps-nya kita. Seperti itu. Ya, nah sehingga memang idealnya di sini kita akan lakukan profiling terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena tadi kita perlu tahu terkait dengan siapa usernya kita sehingga kita perlu melakukan profiling. Oke, kita perlu melakukan profiling agar apa? Agar kita tahu nih, agar kita paham seperti apa. Karena gini, kenalilah customer-mu. Ya, kenalilah user-mu. Tujuannya apa? Kalau kita kenal, maka kita tahu bagaimana nanti kita akan men-treat mereka. Ya, seperti akan memperlakukan mereka. Nah, that's why kita perlu tahu secara profilnya. Terus kemudian kita harus tahu konteksnya, kapan kira-kira mereka akan pada saat apa, pada saat kondisi apa mereka akan membutuhkan daripada produknya kita ataupun apps-nya kita, seperti itu. Ya, lalu kemudian tujuan dari mereka menggunakan apps-nya kita tuh apa sih? Jadi apa saja harapan dari setiap mereka? Nah, kita perlu tahu. Ya. Dan bagaimana nanti mereka akan menjalankan atau melakukan transaksi di dalam di dalam apps-nya kita, nah kita juga perlu tahu. Apa hobi mereka, apa hal yang tidak disukai mereka, apabila kita tahu itu akan menjadi poin lebih lagi bagi kita. Kenapa? Karena memang ke depannya ujung-ujungnya semua desain itu selain mengacu kepada user-centered design, ya makin ke sini itu every design itu become more personalized ya, seperti itu. Maksudnya personalized itu adalah makin menyesuaikan dengan setiap kebutuhan dari individu ya sebisa mungkin. Ya, tapi kalau misalnya dikata memang itu sulit untuk diimplementasikan, maka kebutuhan desainnya mungkin nggak bisa terlalu personal untuk setiap orang, tapi mungkin bisa dibuat secara general untuk mewakili atau merepresentasikan sebagian besar daripada target customer ataupun usernya, seperti itu. Ya, that's why kita harus tahu siapa usernya kita. Ya. Kenapa, Kak? Ya, ibaratnya memperlakukan user itu sama saja kita memperlakukan pasangan kita ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Ya, pasangan ataupun mungkin pacarnya Bapak, Ibu, adik-adik. Kalau kita nggak kenal pribadinya seperti apa, kan ya bisa saja kita salah treatment. Ya, misalkan misalkan adik-adik lagi besok malam mingguan mau ngajak pacarnya mungkin makan makanan Jepang, tapi ternyata pacarnya itu alergi dengan makanan laut, ya. Nah, itu kan akan jadi problem seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita tahu, oh dia demennya makan steak, nah maka kita otomatis ajak dia untuk makan ke western food seperti itu, ya. Nah, lalu lebih lanjut setelah kita lakukan investigasi terkait dengan profil daripada user kita, nah kita idealnya akan melakukan namanya user group. Ya, kita akan lakukan grouping terhadap beberapa user atau beberapa customer yang
kira-kira memiliki kesamaan ataupun keciriannya itu kurang lebih mendekati, ya seperti itu. Kenapa? Tujuannya adalah biar kita bisa dapat bayangan secara garis besar siapa saja atau seperti apa penggolongan ataupun distribusi daripada user atau konsumennya kita. Seperti itu. Tentu saja ibaratnya pada saat kita lakukan perancangan, idealnya fokus perancangan itu akan berfokus kepada grup yang memang paling besar, seperti itu, user group yang paling besar. Tetapi sebisa mungkin selama user group yang lain yang lebih kecilnya itu bisa kita akomodir juga, ya why not? Ya, seperti itu. So that's why setelah kita lakukan user profiling, kita jangan lupa lakukan grouping terhadap user-user yang ada untuk semakin kita mensimplify atau semakin kita bisa kalau usernya begitu banyak, profilnya begitu banyak nggak bisa kita kelompokin, kan kita akan riweh pada saat akan lihat bahwa ini kompleks banget ya, rumit banget seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa simplify dengan kita kelompokkan, maka fokus kita untuk arah pengembangan selanjutnya akan lebih mudah. Ya, seperti itu Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, setelah kita lakukan yang namanya kita sudah lakukan profiling terhadap user kita sudah lakukan grouping. Nah, kita perlu untuk melakukan yang namanya behavioral research. Oke, kita perlu investigasi lagi secara lebih mendalam. Oke, perihal seperti apa sih ekspektasi ataupun harapan dari para pengguna ini terhadap dari penggunaan apps-nya kita, seperti itu. Ya, sehingga kita bisa lakukan yang namanya user interview. Oke, kita perlu lakukan user interview. Karena kita lagi pandemi ya, tetap aja nggak menutup kemungkinan kita tetap lakukan kegiatan user interview itu secara online. Ya, karena sudah banyak tools-tools yang bisa digunakan seperti kita gunakan Zoom seperti ini ya, Bapak Ibu dan adik-adik ya. Nah, sehingga pada saat kenapa kita perlu lakukan in touch dengan customer secara langsung? Kenapa? Nggak cukup kita hanya lakukan lempar kuesioner, terus kita dapatkan datanya segala macam. Kalau misalkan memang Bapak, Ibu, dan adik-adik itu sedang diburu-buru untuk penyelesaian apps-nya, oke, mungkin itu bisa dilakukan. Tetapi idealnya Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya sebutin adalah idealnya user interview itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan adik-adik itu hanya sebar kuesioner untuk diisi, kuesioner itu hanya berisi responnya saja, tapi kita nggak tahu ekspresi daripada user. Kenapa? Karena ekspresi daripada user itu sangat bernilai, sangat penting untuk kita rekam atau kita capture untuk kita terjemahkan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita emotion dari sisi bahasa tubuhnya atau ekspresinya pada saat di interview itu terkadang bisa menunjukkan bahwa oke, yang bersangkutan memang suka terkait dengan apps-nya kita, atau oke dari gesturnya dia kayaknya ragu seperti itu. Nah, itu dengan kita memahami terkait dengan emotions daripada aspek emotions daripada user, kita bisa menggali lebih dalam. Kita bisa menggali lebih dalam terkait dengan apa yang sebenarnya user atau konsumen itu butuh atau inginkan atau harapkan dari apps yang akan kita kembangkan. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan andai kata andai kata nanti sudah kita lakukan user interview, nah kita akan semakin lebih dalam lagi mengenal daripada konsumen kita. Ya, observing behavior is more important than listening to what they are saying. Oke, sehingga maka tadi saya bilang bahwa kalau misalkan ternyata kita hanya sebarin kuesioner saja untuk mau tahu apa maunya user, ya itu kita cuma dapat jawaban saja nih. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita bisa melihat, ya misalkan saya tadi bisa melihat wajah Bu Stefani, maka saya bisa melihat bahwa oke, Bu Stefani lagi sangat enjoy and passion untuk membuka acara tadi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan kita bisa mengobserv behavior mereka, nah itu akan memberikan insight atau memberikan masukan ya, atau memberikan temuan yang lebih bermakna dari sekedar kita hanya mendengarkan saja atau hanya melihat hasil respon mereka saja.
Seperti itu. Ya, dengan kita melakukan observasi, kita bisa paham lebih dalam dan kita bisa menggali lebih dalam. Seperti itu, sehingga nanti ujung-ujungnya apabila kita bisa menggali lebih dalam terkait dengan karakteristik dari user ini seperti apa, inginnya seperti apa, harapannya seperti apa. Nah, itu kita bisa create yang namanya user personanya. Ya, seperti itu. Nah, pada saat melakukan interview mungkin Bapak Ibu dan adik-adik perlu mewaspadai bahwa di sini dikatakan bahwa hati-hati. Pada saat lakukan interview pun kita harus hati-hati dalam kita melakukan tutur kata, pada saat kita melakukan tanya jawab, ya hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah menjudge ya ataupun berprasangka seperti itu. Karena di sini katakan people are not honest if they think they are being judged. Ya, seperti itu. Jadi mereka biasanya user itu akan merasa nggak nyaman sehingga mereka biasanya kalau user itu pada saat user di kita interview dan dia nggak nyaman, terkadang mereka itu malah akan menjawab sekenanya saja atau seadanya saja atau mungkin mereka akan menjawab secara asal-asalan dan ujung-ujungnya tidak jujur. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai pada saat kita lakukan user interview, ya itu kita jadi menjudge dia ataupun menyudutkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin kurang merangkul, ya seperti itu. Ya, jadi memang idealnya pada saat kita lakukan interview, idealnya itu ada yang namanya terlebih dahulu panduan wawancaranya terlebih dahulu. Ini pertanyaan apa sih mau kita tanyakan? Ya, seperti itu. Ya, sehingga kalau ada panduan atau list pertanyaan tersebut, maka kita bisa evaluasi terlebih dahulu ya bahwa ini pertanyaan kira-kira akan memojokkan atau enggak seperti itu. Ya. Nah, ini dia tipsnya pada saat kita akan melakukan user interview. Nah, lebih lanjutnya lagi, pada saat setelah kita lakukan user interview, nah kita jangan lupa kita perlu untuk mendokumentasikan hasil daripada interview tadi, hasil daripada kita lakukan investigasi tadi ya dengan user. Nah, di sini ada beberapa tools yang Bapak Ibu dan adik-adik itu bisa gunakan. Oke, nah Bapak Ibu dan adik-adik bisa gunakan yang namanya user journey. Oke, jadi user journey ini tools yang kita gunakan untuk menceritakan perihal proses step by step ya, langkah demi langkah dari perspektif seorang user, di mana dia langkah demi langkah dari langkah awal pada saat dia memulai sebuah transaksi di apps-nya kita sampai dengan akhirnya seperti apa. Ya, dengan kita membuat user journey dengan kita pada saat dia bercerita idealnya kita rangkum. Ya kenapa? Kalau kita nggak rangkum, khawatirnya kita lupa. Ya itulah nanti jangan sampai nanti pada saat rapat berikutnya pada saat kita mau masuk perancang itu kayaknya kemarin Pak Titan bilangnya dia pengennya seperti ini deh. Soalnya kalau nggak salah pada saat dia masukin update jumlah quantity di apps-nya itu kayaknya itu harus diklik satu-satu tanda tambahnya, nggak bisa langsung diklik kita langsung ketikkan angka 10, misalkan seperti itu. Nah, itu Pak Titan nggak nyaman di sana. Tapi kayaknya ya, nah jangan sampai pada saat udah mau masuk ke dalam tahap desain, itu masih ada kata kayaknya ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, that's why kita perlu dokumentasikan hasil temuan itu dengan beberapa tools yang ada di sini. Salah satunya adalah tadi journey map. Ya, jadi kita bisa rincikan satu persatu, tahap demi tahap, step by step-nya dari seorang user itu melakukan transaksi dalam apps-nya kita sampai dengan selesai. Ya, hal yang menurut mereka positif apa, hal menurut mereka negatif apa dari setiap step by step tersebut, nah itu kita tuliskan di dalam journey map di sana. Ya, atau kita juga bisa membuat yang namanya terkait dengan storyboard. Ya, nah storyboard mungkin akan lebih langsung menangkap atau mengcapture daripada aspirasi ataupun pesan yang disampaikan oleh pada si user. Seperti itu. Ya. Nah, atau kita juga bisa buat namanya task flow. Ya. Nah, terkait dengan task flow atau sitemap, ini kita gambarkan terkait dengan perihal langkah demi langkah dari sisi sistemnya, seperti itu. Tapi yang biasanya
sering digunakan atau yang sekarang makin sering digunakannya itu adalah terkait dengan penggunaan yang user journey atau journey map template yang contohnya ada di yang ada di kiri bawah ini yang saya tandai dengan huruf A ya, seperti itu. Ya, kalau misalkan adik-adik, Bapak Ibu dan adik-adik rajin nonton reality show apa sih namanya? Apprentice ya. Ya, biasanya itu dalam Apprentice itu pasti pada saat mereka mengcapture dari kebutuhan konsumen, kebutuhan user, biasanya mereka langsung buat yang namanya customer journey map. Seperti ini kurang lebih. Kenapa? Karena tujuannya dia kenapa? Karena dengan kita buat customer journey map, ini dia melihat semua proses yang terjadi, semua experience yang terjadi dari perspektifnya user, sehingga akan lebih representatif. Sehingga akan lebih memahami, kita akan lebih memahami daripada apa maunya user sebenarnya. Seperti itu. Ya, tetapi tools manapun yang mau Bapak, Ibu dan adik-adik gunakan, nah itu bisa disesuaikan lagi. Ya, tapi ya kalau trennya mana ya customer journey map yang ada di sebelah kiri bawah ini. Ya. Nah, lalu pada saat mau masuk ke dalam desain, nah pada saat kita masuk dalam desain, nah ini mungkin kita akan sudah mulai masuk ke area yang lebih teknikal. Ya, kita bisa buat wireframe atau mungkin kita bisa buat prototipe-nya. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang mungkin di sini bukan dari background sistem informasi ataupun ilmu komputer dan ingin melakukan yang namanya ingin melakukan kegiatan perancangan, jangan langsung Bapak Ibu berpikir bahwa aduh ini udah masuk ke technical, pasti sulit nih. Enggak. Kenapa? Karena nyatanya pada saat kita membuat wireframe atau mungkin prototyping, itu banyak sekali tools-tools di luar sana yang sifatnya itu seperti apps dengan click and drag. Seperti jadi Bapak Ibu tinggal bisa klik and drag saja terkait dengan nanti coba masukin sebuah formnya atau tampilannya seperti itu. Lalu kemudian mau tambahin button apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan tools yang ada. Nah, di sana sudah saya cantumkan beberapa tools yang mungkin Bapak Ibu dan adik-adik yang bagi yang bukan di di luar bidang sistem informasi atau ingin mencoba segala macam, nah itu bisa menggunakan tools yang ada di sana. Seperti itu. Ya. Karena itu harusnya nggak sulit ya pada saat Bapak Ibu dan adik-adik ingin mentranslasi daripada kebutuhan yang tadi itu menjadi sebuah desain sistem itu nggak selalu terkait dengan hal teknikal ya. Jadi ibaratnya tinggal klik and drag saja Bapak Ibu sudah bisa mau nanti jadi tuh tampilan layarnya seperti apa. Nah, itu akan lebih mudah kalau menggunakan tools-tools tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu nggak nyaman memang dengan menggunakan tools atau apps pada saat ingin melakukan merancang desainnya tersebut, nah Bapak Ibu bisa saja ya ambil sebuah kertas, Bapak Ibu langsung buat saja di sana, gambarkan secara tulisan tangan. Nah itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tulis tangan saja terlebih dahulu, ambil piece of paper, kemudian di sini Bapak Ibu tuliskan ya perihal nanti tampilan nanti seperti ini kurang lebih, nanti pada saat diklik ini akan muncul apa seperti itu. Ya dibawa santai aja. Kenapa? Karena ternyata kita melakukan prototyping itu nggak seteknikal yang kita bayangkan atau imajinasikan. Seperti jangan terlalu yuk kita bikin prototipe desainnya. Aduh, itu kayaknya susah deh. Enggak seperti itu Bapak Ibu dan adik. Bapak Ibu dan adik tinggal ambil kertas, gambarkan saja secara tulisan tangan. Ini pun sudah jadi yang namanya prototyping. Seperti itu. Ya. Karena pada saat nanti Bapak Ibu dan adik terjun di dalam sebuah proyek, kan pasti nanti kan ada timnya. Ya, nah kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah jadi dalam sketsa terkait dengan rancangannya seperti apa, kan nanti bisa tinggal minta tolong tim yang lain untuk mendokumentasikannya dengan menggunakan tools yang lebih teknikal. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan adik-adiknya. Nah, apabila hasil rancangan itu sudah ada, belum selesai, Bapak Ibu ya, belum selesai. Jadi kalau misalnya kata tadi kita bikin, wah nanti rancangan seperti ini, sudah selesai. Belum Bapak Ibu ya, belum selesai. Kenapa? Karena untuk kita bisa kategorikan, untuk kita bisa bilang bahwa ini sebenarnya rancangannya sudah oke belum ya? Sudah baik belum ya? Sudah bagus belum ya? Nah, siapa yang tahu? Yang tahu adalah user atau konsumen kita kembali.
Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. That's why yang namanya hasil rancangan kita, ya hasil rancangan kita itu ideal nanti kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi kepada user untuk divalidasi ulang. Oke, divalidasi ulang gunanya apa? Gunanya untuk memastikan bahwa apakah isu ataupun masalah ataupun kendala yang dihadapi oleh user tersebut itu sudah tersolusikan dengan baik atau belum. Are the problem solved? Sehingga idealnya kita bisa saja lakukan tes. Ya, kita bisa saja lakukan tes. Ya, jadi mungkin hasil daripada hasil daripada desainnya mungkin bisa kita tunjukkan ke beberapa user yang mungkin sudah kita lakukan deep interview tadi untuk kita tanyakan responnya. Seperti itu. Suka nggak kalau misalkan andai kata tampilannya seperti ini? Suka nggak kalau misalkan nanti pada saat ingin proses transaksi, Anda cukup klik ini, klik ini, klik ini. Hal-hal seperti itu. Ya. Nah, itu penting dilakukan. Oke, sehingga idealnya kita lakukan tesnya dan pasti idealnya pas saat kita lakukan tes, pastikan kita sudah ada script tesnya. Ya, jangan sampai nanti ibaratnya tesnya itu nggak ada panduannya lagi. Seperti itu. Ya, kita harus tahu bahwa nanti terkait dengan rancangan 01 seperti itu. Rancangan 01 apa saja yang mau elemen apa saja yang mau dites, nah itu kita tanyakan dan kita dokumentasikan. Kalau misalkan ada lebih dari 2 rancangan, maka kita pun ibaratnya harus mendokumentasikan lagi. Oke, rancangan 02 seperti apa, ya kan? Tanggapannya seperti apa? Nah, kita record lagi seperti itu. Jadi dari setiap kegiatan testing pun jangan lupa untuk didokumentasikan ya Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Sehingga kalau misalnya sudah didokumentasikan, nanti kita akan bawa hal tersebut itu dengan stakeholder daripada proyeknya kita. Ya, bagaimana juga kita harus kembalikan ke perusahaan. Kenapa? Karena kita harus informasikan bahwa, oke, Bapak, Ibu, pengambil keputusan di perusahaan, kami sudah melakukan kita sudah melakukan tes kembali kepada para user terhadap hasil rancangan kita. Hasilnya adalah seperti ini. Ini misalkan contoh ada rancangan 1 dan rancangan kedua. Ternyata para user itu cenderung lebih suka dengan rancangan 2-nya kami. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga di sana dengan kita punya dokumentasi seperti itu, dengan kita sampaikan pada saat nanti kita rapat dengan para stakeholder terkait, project stakeholder terkait, nah sehingga nanti para pengambil keputusan di perusahaan itu bisa memutuskan dengan lebih tepat. Seperti itu. Ya. Nah, pada saat kita sampaikan pun idealnya juga kita sudah meng-highlight ya. Maksudnya jangan sampai nanti kita, ya terserah Bapak mau yang mana. Ya terserah Bapak mau yang mana. Enggak. Tapi idealnya dari sisi kita, itu harus sudah yang namanya punya rekomendasi juga. Ya, kita bisa memberikan rekomendasi berdasarkan maunya user, itu adalah yang ini. Misalkan seperti, adalah yang rancangan kedua. Nah, seperti itu. Nah, apabila hasil rancangan kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan user, nah itulah baru dapat kita katakan bahwa yang namanya perancangan kita itu sudah baik atau sudah sesuai. Seperti itu. Ya. Nah, di sini sehingga di sini sepertinya sudah halaman terakhir ya. Nah, sehingga di sini yang ingin saya tekankan lagi kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik bahwa jangan lupa bahwa user itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kegiatan perancangan. Sebenarnya bukan hanya perancangan terkait dengan sistem informasi ataupun apps, tapi juga terkait dengan perancangan produk. Ya, produk non-komputer pun ibaratnya pada saat kita mau lempar ke pasar, itu kan idealnya juga kita lakukan analisa terkait dengan customer need-nya seperti apa. Ya, nah jadi sebenarnya terkait dengan user experience design ini bukan hanya terbatas untuk diterapkan pada pengembangan atau perancangan apps atau sistem informasi, tapi juga bisa untuk pengembangan produk secara umum. Ya, seperti itu. Sehingga sangat penting untuk mengetahui usernya Anda. Kenapa? Karena dengan kita tahu usernya kita, dengan kita tahu behavior-nya mereka, karakteristiknya mereka, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, nah itu kita bisa semakin lebih men-treat mereka atau memperlakukan mereka atau mengakomodir kebutuhan mereka dengan lebih baik lagi. Ya. Doesn't matter how beautiful your interface.
If your functionality is flawed, it cannot retain user for long. Ya, jadi hati-hati. Yang namanya kita merancang sebuah produk itu bukan berarti bahwa produknya harus harus cantik, harus canggih segala macam. Enggak. Kalau misalkan hanya canggih saja tapi secara fungsionalitas dari sisi kegunaannya itu tidak baik atau tidak mampu mengakomodir kebutuhan dari pengguna, maka hati-hati, amit-amit ya, amit-amit nanti user Anda atau konsumen Anda itu akan berpindah. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kita jangan sampai hal itu terjadi. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Nah, sehingga di sini ditekankan lagi pada saat kita melakukan perancangan, itu kita harus fokus untuk menyelesaikan problem. Problemnya siapa? Problemnya user atau konsumen. Oke, sehingga nanti hasil rancangan yang kita peroleh atau kita hasilkan itu bisa mengakomodir segala kebutuhan daripada penggunanya. Nah, demikian kurang lebih terkait dengan sharing saya. Oke, silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan adik-adik. Atau nanti ya, Bu Stefani ya? Boleh, nggak apa-apa Pak, deh sekarang juga. Ya, silakan. Oke, mungkin kita apresiasi dulu penjelasan dari Pak Titan ya, boleh kita tepuk tangan online karena kita sekarang sudah online. Kita kasih reaction gitu kan, ada di reaction tuh online. Oke, terima kasih Pak Titan untuk penjelasannya. Menarik, amat sangat menarik. Tapi ini proses yang panjang ya Pak ya untuk membuat ini ya. Ya, benar Bu. Saya yakin kalaupun udah jadi pun satu-satu gitu nggak bisa langsung sempurna. Ini harus terus-terusan di-develop ya Pak ya. Ya, benar Bu. Karena idealnya pada saat kita lakukan pengembangan perancangannya itu nggak terjadi hanya satu kali iterasi saja ya Bu ya. Kita sebut iterasi ya Bu maksudnya ya. Maksudnya kejadian gimana? Satu kali kita rancang, terus kita evaluasi, terus selesai semua. Tidak bisa menjamin ya Bu ya. Kenapa? Karena kan user kadang ibaratnya enggak, kayaknya ini belum baik deh ya kan. Ininya nggak bisa begini, ininya nggak bisa begini. Nah seperti itu ya Bapak, Ibu, dan adik-adik ya. Nah sehingga idealnya jarang sekali ada proyek atau kegiatan perancangan atau pengembangan sistem itu yang hanya sekali jadi sekali rancang terus selesai. Seperti hampir mustahil seperti itu. Ya, kenapa? Karena pasti idealnya ada iterasi, ada kegiatan yang berulang lagi pada kita berdasarkan feedback-nya apa, kita kembangin lagi, kita rancang lagi. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih Pak Titan. Nah, saat ini kita akan buka pertanyaan nih untuk materi yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Titan. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan Binusian di sini, apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Titan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung meng-unmute mic-nya atau via chat juga bisa. Ya, langsung saja ketik chatnya, di chat saja, nanti saya bantu akan membacakan pertanyaannya. Nanti akan jawab langsung oleh Pak Titan. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin tanya dari rekan-rekan bisnis sekalian? Mungkin pada saat ini ada dalam materi perkuliahan nggak ya Pak? Kalau terkait dengan materi perkuliahan, saya rasa ada. Ya, jadi kalau di kurikulum di sistem informasi bisnis online itu ada terkait dengan user experience research and design seperti itu. Ya, jadi memang kalau bisa kita lihat bahwa memang tantangan bagi adik-adik yang memang mengambil jurusan sistem informasi adalah harus bisa memastikan bahwa pengembangan aplikasi itu bukan hanya bisa canggih, tapi juga harus bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Seperti itu. Nah, that's why mata kuliah terkait dengan UX ini, muatan ini memang sudah kita pastikan ada di dalam kurikulumnya jurusan sistem informasi. Baik yang di online maupun di reguler juga ada. Seperti itu. Oh, jadi sangat dekat sekali ya dengan industri. Jadi nanti bisa kepake nih nanti waktu saat bekerja. Pasti, banyak yang cari. Benar. Soalnya lagi booming nih Pak ya. Soalnya kan kita semuanya serba digital. Jadi keuangan digital, finansial semuanya gitu kan. Jadi ini ya, benar. pasti lagi sangat amat dicari. Tuh, kurang lebih.
Oke, bagi rekan-rekan binusian masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Apakah amat sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Titan sampai wah ini sangat insight-nya sangat bagus gitu. Jadi udah ada. Oke, ini dari Firman. Selamat sore, saya Firman Aji Laksono. Oh, ini mahasiswa biasanya. Saya mau bertanya, dalam prosesnya, kira-kira berapa lama sebuah UI atau UX dapat bertahan hingga mendapatkan update? Karena adanya penambahan fitur atau sekedar mendapatkan penyegaran. Terima kasih. Oke. Baik, thank you pertanyaannya untuk Pak Firman Aji Laksono. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Oke, mungkin karena ini Pak Firman juga mahasiswa ya. Nah, mungkin Pak Firman ingat, kan kalau misalnya kita ingin ngembangin sistem, itu ada yang namanya SDLC ya. Nah, pada saat setiap pengembangan sistem itu mengikuti satu SDLC tertentu, dan ibaratnya prinsip UX itu kita embedkan di dalam sana, nah, idealnya yang perlu kita pahami sebagai orang yang nanti bekerja di bidang pengembangan sistem, misalkan sebagai developer ataupun sistem analis, kita perlu pahami bahwa idealnya pada saat kita kembangin sebuah sistem informasi, apabila sudah selesai sistem informasi tersebut, ingat bahwa idealnya kan harus kita lakukan maintenance, harus kita lakukan controlling, dan kita harus evaluasi lagi. Benar ya? Nah, sehingga sebenarnya secara praktikalnya, itu pasti akan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan terkait dengan mereka punya policy terkait dengan evaluasi terkait dengan aplikasi ataupun sistem informasinya itu berapa bulan sekali, misalkan seperti itu. Tetapi bagi saya, apabila ada keluhan, ya, selama ada keluhan daripada para pengguna, kenapa? Karena itu customer adalah raja, user adalah raja, sehingga apabila ada keluhan, satu saja keluhan, maka idealnya pada saat itu kita lakukan evaluasi kembali terhadap perancangan UI ataupun UX kita. Seperti itu. Ya, bahwa just to make sure bahwa ini ada yang miss kah seperti itu, atau ada yang perlu kita improve lagi kah seperti itu. Jadi as long as user itu masih menyuarakan hal yang tidak puas ataupun hal yang bagi mereka adalah masih ada problem di mereka, nah itu berarti UI dan UX kita harus kita improve terus seperti itu. Ya. Oke, baik. Berarti parameternya itu sebaiknya keluhan, tapi biasanya perusahaan ada policy sendiri ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, next question nih, Pak Titan. Sebentar ya, saya scroll ke atas. Semoga-moga menjawab ya, Pak Firman. Ya. Yang gitu ya, Pak Aji ya. Pak Firman Aji ya, semoga menjawab ya. Lalu ada lagi nih, Pak Titan. Selamat sore, saya Ridwan, mahasiswa dari Binus Online. Mohon izin bertanya, Pak, apakah seorang UI atau UX designer perlu memiliki kemampuan coding dasar seperti HTML, CSS, dan sebagainya? Terima kasih. Oke, untuk Pak Muhammad Ridwan, thank you untuk pertanyaannya. Nah, kalau tadi yang seperti yang saya bilang, untuk menjadi UI or UX designer, otomatis kan ya kita pasti perlu paham perihal sesi teknikalnya, tapi mungkin nggak terlalu tinggi, ya. Sehingga terkait dengan memiliki kemampuan coding dasar, apabila Anda memiliki hal tersebut, itu akan menjadi nilai lebih ataupun nilai positif bagi Anda, seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda kata belum memiliki, kalau menurut saya nggak wajib sih, seperti itu. Ya, nggak wajib. Tapi kalau misalnya itu Anda pelajari, itu akan menjadi poin lebih bagi diri Anda. Ya, seperti itu. Ya, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Titan. Next, semoga menjawab juga ya Pak Ridwan. Nah, next-nya ada dari Bu Roshida. Saya izin bertanya, bagaimana membuat portofolio UI UX pertama bagi pemula? Dan apakah portofolio UX-nya ada user testing? Lalu yang terakhir, apakah perbedaan dari UI design dengan graphic design? Terima kasih. Ya, kurang lebih itu Pak pertanyaannya. Oke, baik. Thank you pertanyaannya Bu Widya ya. Nah, bagaimana membuat portofolio UI atau UX pertama bagi pemula? Oke.
Nah, kebetulan kalau misalkan di BINUS online itu kan mahasiswa atau mahasiswanya rata-rata sudah bekerja ya. Nah, kalau misalkan andai kata Bu Widya itu sudah bekerja, nah pastikan ini sih Bu, kenapa? Karena memang bagi kita yang bekerja di bidang sistem informasi, ya SITI seperti itu, biasa kalau misalnya kita terlibat di dalam kegiatan pengembangan proyek, biasanya kita yang terlibat dalam pengembangan proyek itu biasanya paling males untuk membuat namanya dokumentasi. Ya, nah padahal idealnya kalau misalkan kita rutin setiap kegiatan bahwa oke, ini udah fase 1 iterasi terkait dengan perancangan terkait dengan UX-nya. Nah, itu jangan lupa untuk didokumentasikan seperti itu. Oke, didokumentasikan sehingga nanti pada saat nanti kita telusuri lagi, kita minta acceptance dari user, kemudian minta feedback dari user, terus misalkan masih belum oke dan terjadi revisi lagi. Nah, kita untuk iterasi kedua pun kita dokumentasikan lagi. Seperti itu. Dan memang idealnya itu ada user testing. Ya, Bu Widya ya. Karena memang idealnya ada kegiatan user testing. Kenapa? Karena kalau sampai nggak ada yang namanya kegiatan user testing, belum bisa menjawab bahwa yang Anda desain tersebut itu sudah sesuai atau memenuhi daripada kebutuhan pengguna. Ya, nah lalu ada pertanyaan lagi. Yang terakhir, apakah perbedaan antara UI design dengan graphic design? Oke, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini hanya perbedaan terkait dengan penempatan konteksnya ya, seperti itu. Karena kalau misalnya kita graphic design itu berarti kan adalah kemampuan atau keilmuan yang terkait dengan mendesain sesuatu secara visual, ya seperti itu ya, Bu Widya ya. Sementara kalau misalkan terkait dengan UI design berarti pada saat kita merancang sebuah UI, mungkin ada sebagian keilmuan ataupun sebagian kemampuan dari graphic design itu yang yang kita terapkan di dalamnya, seperti itu. Ya, jadi hanya perbedaan terminologi dan penempatan dari sebuah konteks terkait dengan desain itu saja. Ya, seperti itu ya, Bu Widya ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Rosidia. Semoga menjawab. Nah, lalu next-nya ada dari Bu Farin. Tidak dipungkiri good design for application pasti memiliki good design for arsitektur sistem dari application itu sendiri, Pak. Katanya. Jadi tadi dijelaskan untuk fungsionalitas dan interface dari aplikasinya. Bagaimana dengan yang baik dari sisi arsitekturnya, Pak? Kurang lebih. Oke, thank you untuk ini. Oke, Bapak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Farindi. Oke, Oh, oke, Bapak Farin. oke. Baik, Pak Farindian. Thank you for the question. Oke. Oke, kalau misalnya tadi materi kita sebenarnya lebih banyak ke arah dari sisi user atau functional requirement ya. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa dari sisi karena kan pada saat kita ngembangin apps atau sistem informasi kan bukan hanya dari functional requirement, betul ya? Tapi karena tadi saya banyak karena memang materi hari ini terkait lebih banyak ke arah fungsionalitas, jadi tadi saya nggak bahas mengenai arsitektur. Nah, sebenarnya dari sisi arsitektur ini kita harus tahu terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat tadi kita tanyakan kepada kepada user, sebenarnya ada beberapa pada saat kita lakukan investigasi kepada user, sebenarnya kita juga secara tidak langsung kita bisa menanyakan hal-hal terkait dengan yang harus diperhatikan pada saat nanti kita merancang dari sisi infrastrukturnya. Contohnya, misalkan contoh adalah Bu Stefani kira-kira pada saat Bu Stefani Bu Stefani melakukan transaksi di apps kami, kira-kira harapan Bu Stefani itu waktu transaksinya itu kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu berapa menit ya, Bu? Nah, misalkan contoh Bu Stefani bilang kalau bisa maksimal 2 menit. Nah, berarti kan otomatis kita harus bisa memastikan juga bahwa nanti ketersediaan infrastruktur, terutama terkait dengan jaringan, terkait dengan bandwidth servernya kita, itu bisa memastikan nggak bahwa dari proses Bu Stefan itu klik sampai dengan datanya ke store, ke submit ke dalam server database servernya kita, nah itu bisa mengakomodir hal tersebut atau enggak.
Ya, nah seperti itu. Jadi sebenarnya terkait dengan perancangan dari sisi arsitekturnya, infrastrukturnya, nah itu sebenarnya bisa kita kaitkan juga dengan hasil pada saat kita melakukan user interview, ya, daripada sisi usernya, seperti itu. Ya, gitu ya, Pak Farin, kurang lebih. Semoga menjawab Pak Farin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu untuk next-nya ada dari Pak Dimas Wil dan Setia nih, Pak Tita. Oh, merupakan mahasiswa BOL semester 1. Berarti baru masuk. Halo Dimas. Semangat-semangat ya. Awas, nggak boleh kendor. Nggak boleh kendor semangat. Udah diwanti-wanti ya Pak Kajurnya nih. Terus, katanya mohon izin untuk bertanya, jika baru mulai belajar UI atau UX itu harus mulai dari mana ya katanya? Software apa yang harus disiapkan dan bagaimana prospek dalam dunia pekerjaan ke depannya? Kira-kira seperti itu Pak Tita. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Nah, untuk Pak Dimas, don't worry, be happy. Untuk kurikulum, kenapa? Karena kan Pak Dimas baru semester 1 ya. Nah, perlu Pak Dimas pahami dulu bahwa kurikulum yang disusun di jurusan itu memang sudah dijaga sedemikian rupa. Kenapa? Agar Pak Dimas itu bisa mendapatkan mata kuliah pengantarnya terlebih dahulu sebelum nanti dapat mata kuliah terkait dengan UI atau UX. Ya, jadi jangan khawatir, itu semua sudah dipersiapkan di kurikulumnya Anda. Ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan software apa yang harus disiapkan. Nah, untuk software, so far sepertinya yang software itu di industri itu sepertinya lebih banyak itu pakainya adalah terkait dengan Azure, seperti itu. Ya, tapi nanti terkait dengan untuk kebutuhan perkuliahan, nanti kita harus cek lagi. Kenapa? Karena kan setiap tahun kan ibaratnya kan mata kuliah itu kita evaluasi ya. Mata kuliah itu kita evaluasi untuk kita lihat perihal tools yang akan kita gunakan untuk mendukung perkuliahan tersebut, apakah perlu kita ganti atau masih atau seperti apa. Nah, sehingga nanti bisa tunggu saja, sabar ya, terkait dengan pada saat nanti Anda mengambil mata kuliah UI ataupun UX, pasti nanti sudah diinformasikan perihal seperti apa yang harus Anda persiapkan. Ya, lalu kemudian bagaimana prospek dalam dunia pekerjaan ke depannya? Pak Dimas, selagi warga 62 ya, bukan netizen 63, tapi selagi warga 62 setiap bangun pagi masih buka handphone, langsung lihat handphone, ngecekin handphone, pada saat itulah ibaratnya kebutuhan terkait dengan UI ataupun UX designer itu masih sangat tinggi. Ya, seperti itu. Ya, jadi don't worry, be happy. Gitu ya. Apalagi di masa pandemi gini, langsung laris manis ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Kenapa? Karena selama pandemi ini juga kan ibaratnya semuanya beralih secara digital ya. Iya, betul. Saya beli sayur aja sekarang semua udah pakai online. Iya, betul. Di Tani banyak ya Pak ya sayur. Iya, beli pakcoy, beli caisim, beli kangkung, beli bayam. Tapi jangan pada lapar semua ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya gitu. Puasa. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Dimas tadi ya. Ya, untuk Bu Linda, BINUS yang 99. Oke. Bagaimana Bu, ada yang ingin ditanyakan untuk Bu Linda? Mungkin boleh. Halo Bu Linda. Mengambil mic-nya. Langsung aja bertanya, silahkan. Halo, sore. Waduh, menarik banget ya. Saya kebetulan kan bukan mahasiswa IT ya, maksudnya dalam hal software ini kan nggak gitu ngerti. Cuma dalam dunia usaha itu kadang-kadang kita dibingungkan bagaimana kita meng-appraise value dari sebuah program ya. Jadi maksudnya pada saat kita minta dibuatkan program itu, misalkan untuk satu proses ya, itu bagaimana biasanya kita menghitung berapa biaya yang harus kita keluarkan. Maksudnya pasti kan kalau barang dan jasa kan jelas ada hitungan-hitungan untuk bahan baku dan sebagainya, tapi kalau jasa begini kan susah. Nah itu biasanya bagaimana kita meng-appraise nilai dari sebuah program yang dibuat atau software yang dibuat ya Pak? Oke, thank you Bu Linda. Oke,
ini kalau berarti mungkin saya coba ulangi pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan terkait kita ingin meng-appraise nilai dari sebuah software ya Bu ya, benar ya? Seperti itu ya? Iya, benar. Nilai dari sebuah Ya. software itu kira-kira bagaimana pendekatannya ya? Seperti itu ya? Ya, Oke. jadi apa yang dilihat dari ini, maksudnya ke value-nya itu bagaimana kita tahu, oh ini overpricing atau tidak gitu loh. Oke, baik. Oke, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu dari skopnya. Kita harus lihat terlebih dahulu daripada skop daripada aplikasi yang mau dikembangkan ini seperti apa. Maksudnya dalam arti adalah akan ada fitur apa aja di dalamnya. Ada berapa banyak fitur yang diminta. Let's say, satu, apakah perlu ada fitur pendaftaran, kemudian biasanya kan ada pendaftaran registrasi, kemudian apakah ada fitur untuk dia bisa memesan, kemudian ada fitur untuk nanti dari sisi company atau perusahaan atau pelaku bisnis yang bisa menarik report, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lihat dari kebutuhan di sana. Kita harus lihat terlebih dahulu dari scope daripada aplikasi ini, fiturnya apa saja mau dikembangkan, baru kemudian kita lihat terkait dengan bahwa manpower-nya, dari sisi manpower-nya, bahwa manpower-nya berapa orang, berapa banyak yang terlibat, oke, sehingga nanti kita harus bisa hitung terkait dengan bahwa manpower-nya berapa banyak, kemudian let's say contoh kalau misalnya Anda kata dengan 3 orang saja, oke. Kalau misalnya dengan 3 orang, kira-kira target selesainya mau diselesaikan kapan? Nah, itu bisa kita hitung Bu dari sana. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari dari skopnya, jumlah terkait dengan fitur yang akan dikembangkannya, oke. Lalu misalkan dari 2 adalah terkait dengan manpower-nya, berapa orang, how many-nya, seperti itu. Lalu kemudian 3 terkait dengan schedule-nya. Nah, itu dari situ nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalkan programnya kita bilang, misalkan nih bikin program A gitu kan, terus dibilang dari vendornya bilang, oh ya kira-kira 2 minggu selesai. Nah, itu berarti apa, termasuk mudah atau sudah hitungan sedang atau sulit? Kalau untuk 2 minggu gitu, untuk penyelesaian satu app. Oh, kalau dari sisi yang bilang 2 minggu ya Bu ya. Mungkin kalau dari sisi begitu, itu dia akan bilang bahwa itu adalah mudah. Kenapa? Karena biasanya kan pada saat Ibu tanyakan itu Ibu tanyakan ke vendor bahwa vendor, tolong bikinkan aplikasi ini dong seperti itu. Kira-kira butuh berapa lama? Tadi jawaban 2 minggu seperti itu. Oke, ada kemungkinan kita bisa bilang bahwa itu mudah, atau sebenarnya bahwa si vendor ini dia sudah punya yang namanya template, atau sudah punya template program terkait dengan aplikasi sejenis dari yang seperti yang Ibu minta. Seperti itu, Bu. Oh gitu ya, oke. Berarti secara value-nya kita bisa bilang nggak usah mahal-mahal banget dong ya kalau untuk yang seperti itu berarti ya. Harusnya Bu ya, harusnya ya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau misalnya dikategorikan susah itu buat orang software developer itu selama apa sih pengerjaannya yang mulai dibilang sulit gitu? Let's say 3 orang punya tim. Iya, tergantung ya Bu ya. Seperti contoh, kalau dari kita BINUS aja, kita kembangin BINUS Maya aja itu kita butuh 8 bulan sampai 12 bulan Bu. Baru itu jadi. BINUS Maya itu luar biasa panjang. Sama. Seperti itu. Berapa orang Pak? Iya, kenapa? Karena ini Bu, kenapa begitu lama? Kenapa? Karena kami ingin memastikan bahwa jangan sampai nanti kebutuhan dari mahasiswa itu nggak tercover semua, Bu. Seperti itu. Jangan sampai, kenapa? Karena kan penggunanya akan banyak dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen, segala macam. Nah, kenapa begitu lama? Kenapa? Karena kami ingin memastikan bahwa semua kebutuhan dari para pengguna yang berbeda-beda tersebut itu tercover semua. Nah, itu sih Bu. Kenapa? Karena semakin banyak jenis penggunanya, otomatis kan akan semakin banyak fungsinya juga, seperti itu Bu. Nah, itulah yang membuat pengembangannya jadi begitu lama, seperti itu. Itu pakai tim berapa orang Pak? 8 bulan. Detailnya saya kurang tahu sih Bu, seperti itu. Cuma sepertinya ada minus 20 ada Bu. Wow. Oke, terima kasih Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Pastinya semakin susah, semakin jelimet gitu ya Pak ya. Itu pasti akan memakan waktu yang lama. Karena tadi kalau kita lihat dari penjelasannya ada profiling lah, terus ada
interview itu Iya, ya lama sekali gitu. iya benar Bu Apalagi Stefani. Karena terutama let's say kalau misalnya kita kayak mau kembangin LMS ya, Learning Management System seperti Binus Maya ataupun LMS yang ada di Binus Online, itu kenapa begitu lama? Kenapa? Karena kita harus mengcover semua kebutuhan dari banyak pengguna, dari sisi mahasiswa, dosen, terus nih ya, misalkan contoh dari sisi ketua jurusan, dari sisi mungkin dari sisi staf penjadwalan, dari sisi staf customer service. Nah, itu kan semuanya menggunakan satu aplikasi yang sama ya, sama, seperti itu ya. betul. Nah, sehingga itu harus di-cover semuanya, sehingga it will takes time. Tapi kan hasilnya juga bagus ya, seperti itu. That's why ibaratnya LMS kita itu banyak perguruan tinggi lain itu yang ingin melihat atau ingin tahu seperti apa sih belajar LMS. ya. Iya. Emang mantap sekali. Nah, sama juga tuh kalau kita lihat kayak e-commerce yang tadi sempat Pak Titan singgung, itu kan juga dilihat dari sisi pembelinya, entah kita yang upload stok-stok barang ya Pak ya. Jadi Iya, sisi betul. bisa dilihat. Next-nya nih, semoga membantu Bu Linda ya, Bu Linda. Terus next-nya ada di chat-nya ada Pak dari Pak Efraim. Katanya pernahkah ada pengalaman ketika ada klien yang kurang puas sama UI yang dirancang oleh kita, tetapi karena UI yang dirancang sudah sesuai kaidah UX, bagaimana cara meyakinkan dan menginfokan klien tersebut agar bisa mengerti bahwa UI dirancang tersebut tidak bisa diubah sebebasnya? Mohon sharing pengalamannya, Pak. Oke. Thank you pertanyaannya untuk Pak Efraim Rizky. Oke. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena seperti ini. Memang secara kaidah UX, berarti kan kita bilang berarti ada kaidah secara teori yang kita coba aplikasikan ya, seperti itu. Nah, kalau memang kita rasa bahwa kaidah UX secara teori tersebut kita rasa bahwa memang kaidahnya itu benar dan jangan dilanggar seperti itu, untuk kita bisa memastikan klien, maka kita perlu lakukan yang namanya tes. Ya, kita perlu melakukan tes terkait dengan hasil rancangan kita tersebut. Kita teskan dengan kita lempar ke user. Oke, kenapa? Karena biasanya klien itu pasti akan mempertimbangkan untuk merubah pendapat mereka kalau misalkan user itu sudah bersuara. Seperti itu. Jadi kalau misalkan andai kata memang ada sebuah rancangan yang menurut Pak Efraim Rizky sudah oke secara kaidah UX-nya, jangan lupa dilemparkan ke user-nya terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Adalah tujuannya itu untuk ada konfirmasi dari user bahwa memang ternyata rancangan ini itu memang disukai ataupun diminati oleh dari sisi user. Sehingga pada saat kita sampaikan kepada klien, kalau misalkan kalian bilang, "Enggak, saya nggak mau diganti seperti ini." Tapi Pak, ini dari sekian user, misalkan kamu bilang ya, dari 4.577 user yang kita tes Pak, 90%-nya suka. Nah, itu kita kembalikan lagi. Ya, jadi kita kembalikan lagi kepada pihak lainnya bahwa seperti ini Pak hasilnya. Sangat disayangkan sih Pak, kalau misalkan andai kata kita tidak mengakomodir harapan atau ekspektasi dari 90% user ini. Ya, tapi lagi-lagi selanjutnya adalah ya itu dikembalikan kepada klien. Tapi biasanya klien pasti akan melihat suara user atau suara konsumen tersebut. Ya, gitu ya kurang lebih Pak Efraim Rizky. Ini bisa ditambahkan di agreement kali ini ya Pak Titan ya, di agreement. Misalnya, ternyata kita bikin apps dengan 60% user suka gitu misalnya. Jadi kan nggak bisa gonta-ganti seenaknya. Mungkin gitu kali ya yang dimaksud. Kalau saya lihat dari saya kebanyakan nonton reality show kayaknya. Kalau saya lihat dari Apprentice, dia bilang bahwa kalau misalkan cuma 60, 70, 80 itu netral. Kalau kata CEO-nya pada situ, kalau misalkan 90% dia suka seperti itu saya ambil. Seperti itu. Mungkin jadi masukan nih buat Pak Efraim. Ya, jadi memang kita harus ada data. Kita nggak bisa menyampaikan sesuatu itu berdasarkan berdasarkan teori saja ataupun asumsinya kita saja. Ya, jadi memang harus ada data, terutama data dari user atau konsumen. Ya. Baik, terima kasih Pak Titan. Semoga menjawab untuk pertanyaan Pak Efraim ya.
Lalu ada satu lagi nih dari Pak Eka atau Bu Eka. Untuk sebuah program biasanya akan ada trial dan error sampai dengan menjadi sempurna dengan kapasitas kebutuhan penyimpanan data yang cukup besar. Tips untuk menghemat kapasitas penyimpanan sedangkan kebutuhan data besar itu bagaimana? Apakah ada tipsnya untuk mungkin dari Pak Titan? Lebih seperti itu. Oke, ini tadi dari Bu Eka Rusmawati ya. Oke, kalau misalkan untuk kita kembali program trial dan error seperti itu, kapasitas kebutuhan penyimpanan data cukup besar, tips untuk menghemat kapasitas penyimpanan sedangkan kebutuhan data besar. Oke, baik Bu. Nah, terkait dengan kebutuhan seperti ini, nah kita harus tahu dulu ibaratnya kita itu, saya nggak tahu di tempat Ibu bekerja apakah mungkin ada server untuk testing tersendiri nggak? Seperti itu. Ya, jadi karena kebetulan kalau di tempat saya itu memang ada server tersendiri yang memang dikhususkan adalah untuk testing. Tujuannya apa? Terkait dengan, nah itu kan, kalau misalkan ada maka harusnya sih memang sudah ada storage terkait dengan memang untuk kebutuhan kebutuhan terkait dengan testing aplikasi tersebut ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kami itu setiap ada aplikasi baru yang mau dikembangkan, itu nanti pasti kami taruhnya terlebih dahulu di testing servernya, sehingga nggak mengganggu kinerja, performance, kapasitas maupun storage daripada live servernya kita, seperti itu, Bu. Nah, jadi mungkin bisa diakali seperti itu. Tapi memang betul sih, berarti memang harus ada investasi lagi terkait dengan khusus terkait dengan testing servernya, seperti itu, Bu. Ya, tapi at least itu tidak akan mengganggu performa daripada live servernya kita. Ya, seperti itu, Bu, kurang lebih. Oke, semoga menjawab Ibu Eka Rusmawati. Semoga menjawab ya, Bu. Ya, baik. Boleh pertanyaan lagi? Kayaknya masih cukup untuk satu pertanyaan nih, Pak. Boleh. Ya, untuk satu pertanyaan lagi, boleh untuk rekan-rekan Binusian lainnya, mungkin yang relate sama kerjaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan gitu, bisa langsung aja di chat. Oke. Saya rasa penjelasannya Pak Titan sangat amat, udah. Saya aja tadi dengerin serius banget. Saya sampai di capture. Ada teman saya di sini. Saya sampai di capture serius banget mukanya. Tapi saya senang loh, Bu Stefani. Kenapa? Karena tadi ada Bu Linda ya, yang alumni kita ikutan ya. Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya dari sini, dari Binus Aro juga luar biasa sih. Maksudnya walaupun sudah jadi alumni tetap masih masih diajak untuk upgrade knowledge lagi seperti itu ya, untuk self development seperti itu ya. Iya, karena jarang-jarang nih materi seperti ini apalagi free. Soalnya kalau di luar nih Pak Titan, ini tuh materinya berbayar. Mau ikut semuanya berbayar. Iya bener loh. Iya benar, Bu, benar. Soalnya saya suka hunting, orangnya saya suka hunting. Apa nih ya gitu. Ini nih pasti banyak yang suka, kurang lebih seperti itu. Luar biasa memang dari Binus Alumni Relation Officer kita. Jadi ya mahasiswa di sini jangan takut nanti kalau misalnya ketika sudah lulus pun masih bisa dapetin update knowledge seperti ini ya untuk kebutuhan profesional gitu. Iya, karena sehingga walaupun udah lulus tapi tetap bisa knowledge-nya tetap upgrade terus ya, Bu ya, seperti itu ya. Iya, betul. Apalagi sekarang kan pandemi lah apalah gitu nanti ke depannya. Pasti kan kita juga Binus kan nggak cuma stuck aja di tempat, dan Binus juga pasti itu ya mengikuti perkembangan kurikulumnya juga tadi kan Pak Titan update gitu kan segala macam. Iya. Nah, itu. Kurikulum kita udah canggih pokoknya, udah sampai memikirkan terkait dengan multidisiplin. Benar, Bu. Di saat mungkin kampus lain itu hanya fokus bahwa kalau sistem informasi belajar sistem informasi aja. Iya, tapi kan ibaratnya ya
pada saat nanti diaplikasikan ke dunia bisnis, loh, Anda mau bikin sistem informasi? Oke, sistem informasi apa? Sistem informasi penjualan. Oke, berarti Anda harus tahu dong proses bisnis penjualan, teori penjualan, segala macam. Benar ya, Bu ya? Nah, hal-hal Betul, seperti betul. itu. Nah, jadi terkadang tuh ya memang BINUS itu kalau untuk urusan pengembangan akademik selalu seperti itu ya. Karena sampai Betul. mikirin bahwa bukan cuma keilmuan utamanya, tapi mahasiswa itu idealnya juga kita bekali dengan keilmuan lain yang sesuai dengan minat dan memang bakat atau interest-nya daripada student. Seperti itu. Sehingga makanya kalau di BINUS Online itu kita punya kurikulum kurikulum yang mendukung terkait dengan enrichment program. Ya, seperti itu. Terima Ya. kasih tentang update-nya ini juga. Semuanya yang di sini baik mahasiswa, keluarganya pun itu masuk ke dalam satu BINUSian community, di mana nanti juga boleh nanti mengikuti seminar-seminar seperti ini. Barangkali kan ada keluarganya yang lain yang mungkin butuh diupdate knowledge-nya gitu ya untuk self development yang nggak bisa didapat di kantornya ataupun apanya di lingkungan lainnya gitu. Saya rasa ini sudah berakhir pertanyaannya. Arus pertanyaannya sudah berhenti. Tidak ada lagi. Terima kasih Pak Titan untuk penjelasannya yang sangat amat luar biasa. Saya kalau punya 4 jempol saya acungin semuanya. Luar biasa. Oke, sama-sama terima kasih Bu Stefani. Boleh kita berikan tepuk tangan. Ya, nanti di akhir sesi kita akan foto bareng. Sebelumnya mungkin saya Stefani dari BINUS Online Learning juga mau ada update sedikit ya Pak. Oke, silakan Bu. Silakan. Izinkan saya untuk update sedikit. Oke. Saya izin matikan kamera sebentar ya Bu. Ya, baik, silakan Pak Titan. Nah, oke. Mungkin di sini rekan-rekan BINUSian lainnya saya juga mau update sedikit mengenai program sarjana kuliah online. Terima kasih yang sudah bergabung bersama BINUS Online Learning. Di sini juga kita mau update ada komunitas BINUS Online Learning sendiri. Saat ini dosen dan tutor ada 470, mahasiswa aktif ada 8.020, lalu alumni kita sebanyak itu 3.289. Mohon maaf nanti kalau dikoreksi kalau saya ada salah. Kurang lebih komunitas kita banyak. Jadi jangan takut untuk mahasiswa semuanya yang dari BINUS Online Learning, kita punya komunitas yang sangat amat banyak sehingga masih bisa saling update study case dan segala macamnya. Nah, kita punya demografi mahasiswa juga sangat luas, dari Aceh sampai Papua ada semuanya. Dari luar negeri pun ada, dari Portugal, Qatar, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Ini sedikit update juga untuk teman-teman mungkin masuk BINUS Online Learning, tapi belum update. Mahasiswanya sebanyak apa sih? Kita juga punya BINUS Learning Community, jadi karena semua mahasiswa kita tersebar, tidak hanya berpusat di Jakarta saja, tapi di daerah-daerah juga ada. Oleh karena itu kita buat learning community, di mana mahasiswa di daerah-daerah tempat juga masih bisa saling kontak, saling tukar informasi, saling update knowledge. Ini juga BINUS Online Learning merupakan PTS pertama yang memperoleh izin pendidikan jarak jauh dari sebelum adanya pandemi. Kita juga sudah mempunyai izin, memiliki izin. Jadi bukan mentah-mentah karena pandemi lalu ada izinnya, tapi sebelum pandemi pun kita sudah memikirkan pendidikan jarak jauh untuk mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana. Nah, ini learning management system kita yang tadi mungkin sudah disinggung sama Pak Titan, kita punya BINUS Maya. Semuanya ada di sini. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan BINUSnya juga sudah pernah mengalaminya, belajar dan memperoleh pembelajaran melalui learning management system. Dan juga saat ini BINUS Online itu ada sistem modular, jadi sehingga bisa membuat biaya kuliahnya lebih fleksibel sama ujian online. Kalau dulu sebelum pandemi, mungkin rekan-rekan BINUSian tahunya kalau ujian tuh harus datang, harus onsite, dan beberapa minggu juga harus datang untuk seperti kuliah bersama gitu. Tapi sekarang kita sudah full online semuanya, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang paling terbaru, ada yang namanya program RTL. Saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan BINUSian atau mahasiswa BINUSian, BINUS Online Learning, ada yang masuk melalui jalur RTL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau.
di mana pengalaman bekerja Anda itu bisa ditukarkan dengan mata kuliah tertentu di sini. Jadi pengalaman bekerja atau mungkin dulu pernah ngambil sertifikasi ya, pokoknya pelatihan yang memiliki sertifikat itu bisa ditukarkan dengan mata kuliah tentunya melalui proses interview dulu dengan asesor. Nah ini mungkin yang baru atau mungkin alumni juga mungkin belum update, nah kita ada program seperti ini, kurang lebih seperti itu. Ini boleh dibuka untuk semua jurusan, minimal bekerjanya 3 tahun tapi dan harus mengambil program dari SMA. Karena kalau di Business Learning kan kebanyakan bekerja, jadi bisa ada yang ekstensi D3. Tapi ini tidak berlaku untuk ekstensi D3, hanya dari calon mahasiswa yang mengambil program SMA. Nah, ini ada 5 program studi di Business Learning, Teknik Informatika, Akuntansi, Business Management, Sistem Informasi, Kajian Paketan, dan Teknik Industri yang terakhir. Nah, ini yang saya mau sharingkan dan saya mau kasih tahu ke rekan-rekan BINUSian sekalian. Kita ada program namanya BINUSian Community Scholarship. Kalau tadi saya sempat singgung bahwa semua keluarga dari mahasiswa, alumni itu yang tergabung atau berkuliah ya di BINUS, baik di BINUS reguler ataupun di BINUS online learning, kalau ingin berkuliah melanjutkan studinya sampai ke jenjang S1, mendapatkan free DP3 hingga 100%. Jadi cukup membuktikan seperti misalnya kartu keluarga, lalu menyertakan BINUSian card-nya, kalau alumni berarti ada kartu alumni ya, kalau nggak salah. Nah, itu nanti bisa submit ke kita, langsung bisa dapatkan free DP3 100% untuk berkuliah di BINUS online learning dengan mengambil program SMA ataupun ekstensi D3 ke S1. Jadi mungkin orang tua, adik, kakak, yang mungkin masih belum melanjutkan studi, misalnya sampai S1, nah kalau di BINUS Learning bisa mendapatkan free DP3 hingga 100%. Cukup nanti dengan menunjukkan kartu keluarga dan BINUSian card-nya, itu bisa mendapatkan free DP3 100%. Silahkan Anda menghubungi kontak center-nya, yaitu dengan saya sendiri, Stefani, ada nomor kontaknya, nomor handphone-nya, dan juga, nah, nanti kita semua adalah BINUS Learning, kurang lebih seperti itu. Saya rasa update dari BINUS Learning sekian. Kita akan ada sesi foto terakhir, mau foto bareng, dan juga kita ada evaluasi untuk seminar pada sore hari ini. Nanti akan di-share-kan link-nya oleh tim dari BINUS Alumni Relation Office. Nanti akan di-share link-nya. Ya, mohon bantuannya rekan-rekan BINUSian sekalian untuk mengisi form evaluasinya ya, agar kedepannya seminar-seminar kita nantinya mungkin lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, sudah di-share nih survei acaranya link-nya. Jadi mohon diklik saja link-nya, nanti diisi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Lebih seperti itu. Oke, mungkin saatnya menyalakan ini video semuanya. Kita mau foto bersama ya. Kita mau foto bareng-bareng. Oh, Bu Linda lagi di jalan. Saya lihat lagi di mobil. Bu Linda hati-hati. Yang lainnya sepertinya masih di rumah karena kita WFH dan kita juga kuliah online ya. Silakan nyalakan videonya. Ya, yang bertugas untuk foto bersama boleh menginstruksikan saja. Oke, saya bantu guide ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, teman-teman boleh videonya dibuka semua dulu. Oke, kita ada sekitar 3 halaman aja ya. Saya masuk dari halaman 1 saya dulu. Oke, 3, 2, 1, senyum.
Oke. Lalu yang sebentar. Yang kedua mungkin saya cepat aja. Oke, silakan sudah selesai. Oke, baik, terima kasih Pak untuk guide-nya. Dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir juga webinar kita pada sore hari ini. Terima Oh ya, Bu kasih atas Stefani. terima kasih untuk Pak Titan yang bersedia Bu menjadi Stefani. pembicara. Ya, Tadi ada yang japri ke saya menanyakan untuk materi akan di-share nggak nanti Ibu yang share atau gimana, Bu? boleh. Nanti silahkan siapa ya tadi? Saya share nomor saya boleh ya? Nanti ya Kak, saya akan japri lebih lanjut. Oke.